Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Inung akan menjelaskan cara menganalisa data percobaan penentuan kadar nitrit dalam garam nitrit dengan cara permanganometri. Dari data pengamatan yang kalian peroleh dari percobaan kemarin, yang pertama adalah standarisasi KMNO4 dengan natrium oksalat. Nah, kemarin digunakan 0,1 gram natrium oksalat, kemudian ditambah dengan 25 ml larutan H2SO42 normal, kemudian dipanaskan dalam penengas air sampai suhu larutan adalah 70 derajat Celcius, baru kemudian dititrasi dengan KMNO4. Nah, dari situ kalian akan memperoleh berapa volume KMNO4 yang digunakan untuk titrasi. Lihat, tuliskan di sini nanti. Kemudian kita cari konsentrasi dari KMNO4 dengan menggunakan rumus pada saat titik ekivalen V kali N dari Na oksalat sama dengan V kali N dari KMNO4. Nah, karena di sini natrium oksalatnya ini berupa padatan, maka kita rubah rumus Vn ini. Nah, V kali N itu kan sebenarnya sama dengan mol ekivalen. Mol ekivalen. Karena di sini nanti volumenya mili, maka di sini nanti sama dengan milimol ekivalen. Nah, V kali N kita jabarkan dulu rumusnya. V kali N itu kan sama dengan M kali ekivalen. V kali M itu kan sama dengan mol. Karena ini mili, nanti ini sama dengan milimol. V kali M itu adalah mol karena volumenya satuannya milim. Maka V kali M di sini nanti satuannya adalah milimol dikalikan ekivalen. Kemudian milimol sendiri kita dapat cari karena di sini padatannya dalam bentuk gram. Dari gram kita ubah ke mol, itu kan kita pakai rumus gram per mr. Nah, ini kita dapat mol satuannya. Kalau mau diubah jadi milimol, maka ini kita harus kalikan dulu 1000. Karena 1 mol sama dengan 1000 milimol. Baru kemudian kita kalikan ekivalen. Rumus yang di kanan tetap ya, V kali N dari KMNO4. Nah, sekarang gram per mr. Gramnya berapa? Ya, gramnya Na oksalat berapa? 0,1 gram. 0,1 gram. Per mr-nya berapa mr Na oksalat? Na oksalat itu kan Na2C2O4. Maka mr-nya ya 2 kali ArNa kan 23 ditambah 2 kali ArC itu 12 ditambah 4 kali ArO itu 16. 46 ditambah, nanti kalian hitung. Ini dapatnya mr-nya berapa. Kemudian kalikan 1000. Kemudian kalikan ekivalen. Ekivalen dari Na oksalat itu adalah 2. Nah, kemudian V dari KMNO4 yang digunakan untuk titrasi itu berapa? Nah, ini misalkan A mililiter. Nah, ini kamu masukkan di sini. A kali N dari KMNO4. Nah, nanti dari sini akan diperoleh N dari KMNO4 itu sama dengan berapa? Ya, dari sebelah sini semuanya berapa dibagi dengan A, akan diperoleh N dari KMNO4. Selanjutnya ke penentuan kadar nitrit dalam sampel. Dari prosedur itu 0,2 gram garam nitrit dilarutkan sampai volumenya 50 ml. Ini kemudian dimasukkan dalam buret. Setelah itu kita ambil 25 ml larutan KMNO4,
masukkan ke dalam air Mayer ditambah dengan 0,5 mili larutan H2SO42 normal, kemudian baru dititrasi dengan larutan sampel. Oh ya, kemarin ada perubahan prosedur bahwa volume KMNO4 yang digunakan untuk titrasi hanya 10 mili. Ya kan? Sesuai dengan data yang diperoleh kemarin. 10 mili maka rata-ratanya ada 10 mili. Kemudian V sampel yang digunakan untuk titrasi berapa hasilnya kemarin. Kemudian data kedua diperoleh berapa mili. Kemarin kan kalau nggak salah sekitar kurang lebih 3-an ya, misalkan 3 mili. Jangan 3 mili loh ya, sesuai dengan data kalian masing-masing. Misalnya ini 3 mili, ada 2,8 mili. Nah, kita cari konsep ini cuman contoh data saja. Maka V rata-ratanya adalah 3 plus 2,8 dibagi 2. Hasilnya 2,9 mili. Ini hanya contoh. Ya, data yang kalian gunakan adalah data hasil percobaanmu sendiri. Setelah itu baru kalian masukkan rumus persen NO2 min sama dengan V kali N dari KMNO4 kali BE NO2 min dikalikan FP per massa sampel kali 1000 kali 100%. Nah, sekarang kita masukkan datanya. V dari KMNO4 itu diperoleh dari mana? Dari sini yang digunakan untuk titrasi. N KMNO4-nya diperoleh dari mana? Dari perhitungan standarisasi nih. Ini dimasukkan ke sini. Selanjutnya BeNO2 min. BeNO2 min. Nah, Be itu kan NO2 min sama dengan MR dari NO2 min per ekivalennya. Kalau mencari MR NO2 min kan bisa ya. MrNO2 min kan Rn itu kan 14 ditambah 2 kali 16. Ini adalah MrNO2 min. Kemudian ekivalennya berapa? Nah, ekivalen untuk NO2 min karena reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi redoks. Kemarin sudah Bu Inung jelaskan bahwa nitrit NO2 min ini akan mengalami reaksi oksidasi menjadi NO3 min, di mana terjadi perubahan bilog dari plus 3 menjadi plus 5, ya kan? Terjadi perubahan bilog, nah naik 3 kan? Nah, jadi perubahan NO2 min menjadi NO3 min ini melibatkan adanya 2 elektron. Oleh karena itu, ekivalen pada nitrit ini adalah 2. Jadi untuk reaksi redoks, nanti ekivalennya adalah berapa jumlah elektron yang terlibat pada reaksi tersebut. Karena di sini NO2 min menjadi NO3 min, maka jumlah elektron yang terlibat di dalamnya adalah 2. Nah, ini ketemu BeNO2 min. Kemudian FP di sini, FP itu kan volume hasil pengenceran ini yang total ya. Kemudian dibagi dengan volume untuk titrasi. Nah, dari sini tadi 0,2 gram garam nitrit itu dilarutkan sampai volumenya 50 mili. Jadi volume hasil pengenceran total itu adalah 50 mili. Sedangkan volume untuk titrasi, nah ini tadi volume sampel untuk titrasi tadi berapa? Ini ada volume rata-ratanya. Contohnya adalah 0,29. Ini contoh per 2,9 mili. Ini adalah contoh. Nanti berapanya itu tergantung dari data hasil praktikummu kemarin. Ini cara menghitungnya untuk FP. Kemudian
Hasil FP-nya ini masukkan ke sini. Setelah itu, massa sampel adalah massa yang ini. Sampelnya tadi kan garam nitrit. Garam nitritnya adalah 0,2 gram. Jadi massa sampelnya ini adalah 0,2 gram. Kemudian dikalikan 1000, terus dikalikan 100%. Itu cara mencari kadar NO2- dalam sampel dengan cara permanganometri. Jadi memang agak beda dari prosedur penanalisa yang lainnya, karena biasanya kan yang dianalisa sampelnya ditaruh di Erlenmeyer. Kali ini yang dianalisa sampelnya dimasukkan ke dalam buret. Nah, seperti ini contoh perhitungannya. Semoga dapat membantu. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.